Agama dan kapitalisme punya siasat yang sama. Mereka menguduskan pilihan sampai sanksi terasa dosa. Amal dipakai menutupi akumulasi, partisipasi dipakai meredam protes. Ketika negara membuka jalur wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk badan usaha ormas keagamaan lewat PP 25/2024, wacana publik mendadak bergeser dari siapa paling soleh menjadi siapa paling layak mengelola ekstraksi. PBNU disebutlah memperoleh izin untuk mengelola lahan ex-KPC. Sementara, skema serupa terus dibicarakan untuk ormas lain, dan perdebatan hukumnya pun sempat diuji MK. Di titik ini, agama tak lagi sekedar urusan batin, ia masuk ke mekanisme surplus. Agama diuji bukan di mimbar, melainkan pada saat ia harus menafsirkan kemaslahatan di hadapan izin dan laba. William James memberi cara baca yang dingin namun adil. Agama dinilai dari buahnya, bukan dari keindahan klaimnya. Pertanyaan James bukan apakah ini suci, melainkan apa yang lahir sesudahnya. Apakah ia menumbuhkan watak yang lebih jernih, lebih bertanggung jawab, lebih waras? Maka, ketika kesolehan menjadi argumentasi untuk menormalisasi perampasan ruang hidup, uji pragmatisnya runtuh, bukan karena iman itu palsu, tetapi karena dampaknya menyambutase kewenangan moralnya sendiri. Max Weber lalu menyodorkan kecurigaan yang lebih struktural. Etos religius bisa bertransmutasi menjadi disiplin akumulasi. Kapitalisme tak selalu datang sebagai kerakusan, ia kerap menyaru sebagai kebajikan, rajin, hemat, tertib, bertanggung jawab. Dari sini kita paham mengapa proyek ekstraktif sering tampil rapi secara moral. Ia memakai bahasa amanah, filantropi, dan pengabdian sebagai selubung legitimasi. Kita tak sedang membicarakan niat orang, melainkan perangkat nilai yang membuat ekspansi terasa pantas. Kapitalisme tidak perlu menghardik. Ia cukup merapikan rasa bersalah menjadi produktivitas, lalu menyebutnya ibadah. Kohei Saito dan John Bellamy Foster menutup celah yang sering dipakai untuk berdamai dengan ekstraksi. Ini cuma soal pengelola yang baik. Mereka mengingatkan, masalahnya lebih purba, logika pertumbuhan yang menuntut alami sebagai biaya murah. Saito menamai keretakan relasi manusia sampai alam sebagai metabolic rift. Foster menyebutnya tanpa basa-basi, perampokan alam lewat produksi komoditas. Di sini pertanyaan etisnya menjadi tajam. Amal macam apa yang dibangun dari sistem yang mengalihkan biaya ekologis ke publik? Lian Sinclair membuat kita waspada pada satu hal yang tampak sopan. Partisipasi dalam industri tambang, forum dialog, konsultasi warga, dan standar global bisa menjadi teknik tata kelola, bukan untuk menyelesaikan konflik, melainkan mengaturnya agar tidak mengganggu operasi. Partisipasi, kata Sinclair, dapat melemahkan resistensi dengan cara yang tampak prosedural. Maka ketika ormas masuk ruang ekstasi, ia bukan hanya berhadapan dengan batu bara, tetapi dengan koreografi legitimasi. Siapa yang boleh bicara, kapan, dan sejauh apa suaranya dianggap sah. Buku-buku ini tidak memberi posisi yang benar, tapi memberi cara menolak banal, menolak mengira partisipasi selalu berarti kuasa, menolak mengira amal selalu berarti keadilan, menolak mengira pertumbuhan selalu berarti kemajuan. Kadang yang paling berbahaya justru yang paling sopan, karena ia tak memaksa, hanya membiasakan. Agama, tambang, dan perampokan alam.